meruqyah itu dengan seluruh ayat-ayat Allah ya, boleh bebas. Namun yang paling ditekankan satu dengan surah Al-Fatihah. Bahkan Al-Fatihah itu dinamakan ruqyah. Artinya apa? Dinamakan ruqyah karena surat yang paling manjur untuk dijampaikan kepada orang sakit. Bahkan tidak disebut meruqyah kalau tidak dengan Al-Fatihah gitu. Jadi Al-Fatihah yang paling pertama. Bahkan meruqyah itu cukup Al-Fatihah saja. Kalau antum dah hafal surat-surat lain, wis Al-Fatihah. Berapa kali? Terserah diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Tidak boleh menetapkan harus 17 kali. Ustaz, 17 mantap. Mana dalilnya? Oh, enggak ono pakai 17. Enggak boleh. Bilangan-bilangan dzikir itu harus dalil dasarnya. Jadi kalau kita enggak menetapkan sekian-sekian dibolehkan. Yang penting semau kita boleh berapapun. Mau 3, mau 7, mau berapapun terserah. Namun disambung dengan surat-surat yang lain seperti yang berkhasiat adalah ayatul kursi. Ya, surah Al-Baqarah ayat 255 atau akhir surah Al-Baqarah atau 10 ayat pertama surah Al-Baqarah atau berkaitan kalau dia pengobatan dalam rangka kesurupan, gangguan jin, sihir, maka baca ayat-ayat sihir. Jadi ayat-ayat yang menceritakan kalahnya sihir, ketidakmempanannya sihir. Nah, seperti surah Al-Qasas tentang sihir Fir'aun, kaum Fir'aun dibacakan. Dan yang paling sangat manjur lagi setelah Al-Fatihah adalah apa? Al-Mu'awwidzat, Al-Falaq, An-Nas. Nabi setelah turun Al-Falaq, An-Nas meninggalkan seluruh jampe-jampe beliau yang lain. Ini jadi Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas selesai.